Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan dalam Daftar Putar Kalkulus. Dalam beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas bilangan real, pertaksaman dan nilai mutlak, sistem koordinat, grafik persamaan, fungsi dan grafiknya, dan yang terakhir operasi pada fungsi. Nah, sekarang kita akan membahas subbab terakhir dari bab pendahuluan ini, yaitu beberapa fungsi khusus. Dengan menonton video ini, Anda diharapkan mengenal beberapa fungsi khusus, antara lain fungsi trigonometri, baik persamaan maupun sifat-sifatnya. Nah, tapi sebelum kita berkenalan dengan fungsi trigonometri, saya perkenalkan beberapa fungsi yang juga perlu Anda ketahui tentunya. Yang pertama adalah fungsi polinom yang mencakup fungsi konstan, fx sama dengan k sama dengan konstanta, lalu fungsi identitas, fx sama dengan x, kemudian fungsi linier yang grafiknya merupakan garis lurus, lalu fungsi kuadrat yang grafiknya merupakan parabola. Nah, keempat fungsi di atas termasuk keluarga besar fungsi polinom yang bentuk umumnya diberikan dalam bentuk persamaan ini. Fx sama dengan an x pangkat n tambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya. Dan dua suku terakhir a1x tambah a0 dengan a0 a1 sampai dengan an konstanta dan an khususnya tidak sama dengan 0. Di sini n merupakan derajat polinom tersebut. Jadi kalau n sama dengan 3, maka polinomnya berderajat 3. Daerah asal fungsi polinom adalah himpunan semua bilangan real R. Nah, kemudian kita juga mengenal fungsi rasional yang berbentuk hasil bagi dua polinom Px per Qx. Sebagai contoh, fungsi x per x kuadrat tambah 1 ini merupakan fungsi rasional. Nah, fungsi lainnya seperti fungsi gx sama dengan akar x atau hx sama dengan x pangkat sepertiga tambah x min 10 merupakan fungsi aljabar. Apa itu fungsi aljabar? Secara umum, y sama dengan fx merupakan fungsi aljabar jika y memenuhi suatu persamaan aljabar seperti y kuadrat sama dengan x kuadrat atau y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat tambah 5x dan sejenisnya. Sebagai contoh, fungsi y sama dengan x pangkat sepertiga plus 10 merupakan fungsi aljabar karena fungsi ini memenuhi persamaan y min 10 pangkat 3 sama dengan x. Nah, fungsi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak x juga termasuk fungsi aljabar, mengingat nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat, dan jika y sama dengan nilai mutlak x, maka y memenuhi persamaan y kuadrat sama dengan x kuadrat dengan batasan y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tentunya tidak semua fungsi merupakan fungsi aljabar. Salah satu kelompok fungsi yang tidak termasuk fungsi aljabar adalah fungsi trigonometri yang akan diperkenalkan sekarang ini. Bayangkan suatu titik P berputar pada lingkaran berjari-jari satu yang berpusat di titik asal, lalu kita mencatat absis A dan ordinat B sebagai fungsi dari sudut T antara OP dan sumbu X positif. Jadi sudut T ini. Nah, dalam mata kuliah ini besaran sudut dinyatakan dalam radian, jadi bukan dalam derajat seperti di SMA. Walau kadang-kadang kita konversi juga radian itu ke satuan derajat. Grafik fungsi kosinus dan sinus seperti ini, jadi yang kosinus yang biru dan sinus yang merah. Sebagai gambaran untuk fungsi kosinus,
absis titik P pada awalnya sama dengan 1, kemudian titik P berputar, dan pada suatu saat absisnya sama dengan 0, kemudian negatif sampai dengan negatif 1, lalu kembali 0, lalu positif dan kembali sama dengan 1, mengecil lagi dan seterusnya. Untuk sinus, ordinatnya semula 0, kemudian 1, lalu mengecil lagi, 0 lagi, kemudian negatif, negatif 1, lalu 0, lalu membesar lagi, dan seterusnya. Ingat nilai cos dan sin di sudut-sudut istimewa. Jadi kosinus 45 derajat misalnya, itu sama dengan setengah akar 2, sinus 30 derajat sama dengan setengah, kosinus 60 derajat sama dengan setengah, sinus 90 derajat sama dengan 1. Nah, tetapi kalau dinyatakan dalam radian, maka kita menulis misalnya cos pi per 3 ini sama saja dengan cos 60 derajat, dan itu sama dengan setengah. Betul ya? Baik, tentu Anda harus mengingat lagi, mudah-mudahan di SMA sudah diperkenalkan. Nah, selain fungsi kosinus dan sinus, kita juga akan membahas fungsi tangen. Tangen T sama dengan sinus T per cos T, lalu kotangen sama dengan cos T per sin T, lalu sekan T sama dengan 1 per cos T, dan kosekan T yang sama dengan 1 per sin T. Lalu ada beberapa sifat fungsi trigonometri yang perlu diketahui. Yang pertama, cosinus itu merupakan fungsi genap, jadi cos min X sama dengan cos X, sementara sinus itu merupakan fungsi ganjil, sin min X itu sama dengan minus sin X. Kemudian ada beberapa kesamaan, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, lalu 1 tambah tangen kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X, kemudian 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Dari mana ini? Tentunya Anda ingat dalil Pitagoras ya. Jadi kalau ini sudutnya X, kemudian alasnya A, tingginya B, dan sisi miringnya C, cos X itu dalam hal ini sama dengan A per C, sementara sin X sama dengan B per C. Jadi kalau dikuadratkan, cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan A kuadrat per C kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat. Dan menurut dalil Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, maka A kuadrat per C kuadrat tambah B kuadrat per C kuadrat akan sama dengan 1, karena A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat itu. Oke, kesamaan lainnya bisa diperiksa, diturunkan dari cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1 itu. Nah, kemudian kita juga memiliki kesamaan ini, cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Ini agak panjang kalau saya jelaskan penurunannya, tetapi kesamaan ini dikenal dengan cos jumlah. Kemudian untuk sin jumlah itu sin A plus B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Lalu ada cosinus dan sinus sudut rangkap. Cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, yang juga sama dengan 2 cos kuadrat X min 1, yang juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Lalu sin 2X sama dengan 2 cos X sin X. Dan masih banyak kesamaan trigonometri lainnya yang Anda bisa tengok di buku rujukan. Nah, sebagai latihan, ada 2 soal. Yang pertama terkait dengan fungsi rasional, tentukan daerah asalnya.
Yang kedua terkait dengan fungsi trigonometri, Anda diminta membuat sketsa dari 3 fungsi trigonometri tersebut pada interval tertentu. Silakan dicoba dan pada saat tutorial nanti kita bisa bahas jawaban untuk soal-soal ini. Saya berhenti di sini dan ini adalah akhir dari materi pendahuluan. Sampai jumpa di materi berikutnya, bab 1 tentang limit dan kekontinuan. Salam.